Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, video kali ini adalah video yang sangat istimewa. Video kali ini akan bercerita tentang kosakata proklamasi dan dirgahayu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Sebelum saya berbicara tentang kosakata proklamasi dan dirgahayu, untuk menyegarkan ingatan kita kembali tentang arti dari lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah lupa detailnya seperti apa. Saya ingin berbagi pengetahuan kembali, saya ingin berbagi informasi tentang arti dari lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Burung Garuda melambangkan kekuatan. Warna emas pada burung Garuda melambangkan kemuliaan. Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Dan setiap simbol pada perisai melambangkan ajaran Pancasila. Bintang melambangkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Rantai melambangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin melambangkan prinsip persatuan Indonesia. Kepala banteng melambangkan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warna merah dan putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Warna merah berarti keberanian dan warna putih berarti kemurnian. Sedangkan garis tebal di perisai melambangkan wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Semua kita yang pernah belajar di Indonesia itu pasti mengetahui terutama tentang jumlah bulu yang ada di lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Jumlah bulu pada sayap, baik pada sayap kiri maupun sayap kanan, itu jumlahnya adalah 17. Itu menyatakan tanggal 17. Jumlah bulu pada ekor itu ada 8, yaitu artinya bulan Agustus. Kemudian jumlah bulu di bawah perisai atau di pangkal ekor itu ada 19. Itu menyatakan 2 angka pertama dari tahun saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian jumlah bulu pada leher itu ada 45. Jadi 1945. Dan burung Garuda mencengkram sebuah gulungan bertuliskan moto negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti kesatuan dalam keberagaman, meskipun berbeda namun tetap satu. Baik, sekarang mari kita berbicara tentang kosakata proklamasi. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani, tepatnya dari kata proklamatio, yang berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Secara singkat, proklamasi berarti pengumuman. Dan kalau kita melihat tentang bagaimana Indonesia mengambil kosakata proklamasi, itu berasal dari kosakata Belanda. Dalam bahasa Belanda, proklamasi itu adalah tertulis proklamatie. Disesuaikan dengan lidah orang Indonesia itu menjadi proklamasi. Apakah ada kosakata proklamasi di dalam bahasa Inggris, yaitu proclamation? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada kosakata proklamasi di dalam kamus Melayu Malaysia? Ada. Dan di situ dituliskan bahwa itu adalah kosakata pinjaman Indonesia Belanda dan artinya pengumuman yang resmi kepada seluruh rakyat, pemberitahuan, pengistiharan, permakluman, ya. Jadi kalau di adat kosakata turunannya memproklamasikan berarti mengumumkan dengan resmi kepada seluruh rakyat. Kalau teman-teman perhatikan tadi ya, di mana bahwa Indonesia itu mengambil kosakata dari Belanda, PROCLAMATIE. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dituliskan dan diucapkan sebagai proklamasi. Indonesia mengadopsi kosakata Belanda. Kenapa? Ya, Belanda adalah penjajahnya Indonesia pada saat itu. Yang menarik itu adalah penggunaan kosakata proklamasi yang ada di Malaysia. Kenapa saya mengatakan menarik adalah begini. Mengapa Malaysia tidak mengadopsi kosakata dari Inggris? Kan kalau di Malaysia itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya immigration, tertulisnya apa di dalam kamus Melayu Malaysia? Tertulisnya immigration, betul? Pertanyaannya itu sederhana. Kalau memang konsisten mengambil kosakata dari bahasa Inggris, mengapa tidak digunakan proclamation seperti cara mengadopsi kosakata immigration tersebut?
Itu adalah ya pertanyaan yang menggelitik, yang itu pertanyaan yang menurut saya untuk kita berpikir aja. Ya mungkin teman-teman Malaysia mengatakan, oh itu suka-suka kami disesuaikan dengan lidah kami. Ya oke. Nah, apakah kosakata proklamasi itu digunakan di Malaysia? Jujur ya teman-teman, sebelum ada satu peristiwa ini, saya tidak pernah mendengar Malaysia itu menggunakan kosakata proklamasi. Tapi ada satu peristiwa ketika mantan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Tun Mahathir Mohamad, itu membuat pernyataan, yaitu proklamasi orang Melayu. Dan teman-teman bisa melihat bahwa gerakan itu mungkin mulai ada, saya nggak tahu kapan ya Pak. Tapi yang jelas setelah COVID-19 begitu ya. Itu menarik ya, karena di situ ada tertulis proklamasi orang Melayu. Kalau kita kembalikan kepada kamus Melayu Malaysia, kalau kita menyebutkan proklamasi orang Melayu, berarti pemberitahuan orang Melayu, permakluman orang Melayu, begitu ya. Jadi maksudnya proklamasi orang Melayu itu maksudnya ingin memproklamasikan ini ada orang Melayu atau proklamasi apa begitu kan. Jadi penggunaan kosakata proklamasinya juga tidak begitu tepat ya. Karena di Indonesia kita mengatakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu artinya apa? Pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat tentang kemerdekaan Indonesia. Itu yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau disebut proklamasi orang Melayu, kita melihat definisi di dalam Kamus Melayu Malaysia, itu adalah menjadi pengumuman yang resmi kepada seluruh rakyat tentang orang Melayu. Gitu maksudnya. Bukankah orang Melayu itu sudah ada di dalam konstitusi Malaysia? Kenapa harus diproklamasikan lagi? Saya nggak ngerti. Sekarang mari kita berbicara tentang kosakata Dirgahayu. Dirgahayu itu berasal dari bahasa Sanskerta dengan penulisan Dirgahayu dan Dirgayusa. Dirgahayu memiliki makna bersinar cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Sedangkan Dirgayusa berarti semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Di Indonesia, kata ini digunakan untuk menyampaikan ucapan panjang umur, terutama pada momen kemerdekaan seperti Dirgahayu Republik Indonesia, yang berarti panjang umur Republik Indonesia. Sedangkan arti kosakata Dirgahayu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tertulis sebagai berikut. Berumur panjang biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadinya. Diberikan contoh Dirgahayu Republik Indonesia. Seperti biasa, apakah ada kosakata Dirgahayu di dalam Kamus Melayu Malaysia? Di dalam Kamus Melayu Malaysia, Dirgahayu itu dituliskan sebagai sastra lama. Berarti implikasinya sebelum ini kosakata Dirgahayu itu digunakan secara masif di Malaysia, tapi sekarang kosakata Dirgahayu itu sudah tidak digunakan lagi. Arti dari kosakata Dirgahayu itu adalah mudah-mudahan lanjut usia atau panjang umur. Arti keduanya panjang umur yaitu samalah dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Indonesia itu di kosakata Dirgahayu itu diasosiasikan kepada negara atau organisasi, bukan kepada personal, bukan kepada individu. Sedangkan di sini kalau disebutkan mudah-mudahan lanjut usia, panjang umur, dan tidak disebutkan ini kepada negara atau organisasi, maka ini bisa dinyatakan kepada individu, kepada personal ya. Oke. Mudah-mudahan lanjut usia. Mengenang kembali ketika saya masih kecil di Indonesia saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di tempat saya itu tanggal 16 Agustus siang itu kita ada karnaval. Karnaval itu kita berjalan dari satu titik ke titik akhir gitu ya, dan kita menggunakan pakaian adat, pakaian macam-macam gitu. Itu menjadi karnaval budaya rakyat Indonesia. Kemudian tanggal 17 Agustus pagi itu kepada mereka yang diwajibkan untuk upacara, yang sudah SD kelas 5, kelas 6, kemudian yang SMP, SMA,
dengan pegawai perusahaan itu mereka pergi upacara penaikan bendera, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian lagu-lagu perjuangan nasional gitu kan. Nah setelah itu begitu pulang ke kediaman masing-masing di kampung, di desa begitu ya. Nah biasanya menjelang kita masuk di desa itu, di pintu masuk desa itu biasanya dipasang gapura kan. Wah hiasannya macam-macam. Kemudian acara yang biasa dilakukan permainannya itu adalah seperti misalkan balap karung. Balap karung itu kayak ya karung goni gitu ya. Kita masuk dalam karung goni terus kita melompat-lompat gitu ya. Kemudian, nah ini yang seru, makan kerupuk. Dimana kerupuknya itu digantungkan pakai tali, terus tangan kita di belakang. Makan kerupuk. Wah itu rame. Ada juga yang lomba jalan, jadi misalkan 5 orang gitu ya dalam satu grup, itu kita pakai bakia. Bakia itu sandal yang dari kayu itu, panjang berarti kan ada 5 orang tuh. Nah itu kita satu grup 5 orang, terus kita berlomba dengan grup yang lain gitu. Jadi jalannya itu kan harus gitu ya, harus serentak jalannya gitu. Jadi kalau kiri jalan ya 5-5-nya kiri harus jalan gitu. Kalau kanan 5-5-nya harus kanan. Nah jadi itu sebenarnya mengajarkan kita untuk bisa bekerja sama, berkoordinasi. Jadi kalau nggak ada yang memberikan aba-aba itu susah itu. Jadi ada yang satu kiri, yang satu kanan, udah. Jadi jalannya nggak bisa cepet. Nah itu lomba bakia ya kalau nggak salah. Yang terakhir itu biasanya yang paling rame, yaitu apa? Lomba panjat pohon pinang. Jadi pohon pinangnya itu diolesin oli gitu supaya licin. Dan di puncak dari pohon pinang itu terdapat berbagai macam hadiah. Kadang-kadang diletakin hadiah yang macam-macam lah. Kadang-kadang ada rice cooker, macam-macam gitu ya. Kita nggak bisa naik pohon itu sendiri. Kenapa? Itu licin, nggak mungkin. Kita bisa naik sendiri itu nggak mungkin. Jadi harus ada kerjasama. Nah biasanya itu dibatasin. Jadi misalkan satu grup untuk satu pohon ini, satu grup ini, misalkan maksimum satu grup itu adalah misalkan 5 orang atau 7 orang, tergantung ketinggian dari pohon pinangnya juga gitu ya. Pohon pinang itu kan diolesin oli itu. Kalau di Malaysia disebut minyak pelincir ya. Biasanya yang naik ini buka baju semua. Dan mereka tidak boleh menggunakan kayak handuk atau apa gitu untuk membuang oli yang ada di pohon pinang tersebut. Itu nggak boleh. Jadi mereka hanya buka bajunya diletakkan di sisi. Kemudian ya udah kalau dia mau naik pegangan tuh ya, pegangan. Nah, biasanya yang badannya paling kuat, yang punya kuda-kuda yang kuat itu biasanya dia di bawah. Kemudian nanti teman-temannya naik dari bawah, naik teng. Jadi mereka membentuk jembatan vertikal orang gitu ya, membentuk. Apakah dengan 10 orang itu, anggap atau 7 orang itu sudah langsung bisa mendapatkan hadiahnya? Enggak. Yang paling atas itu biasanya badannya yang paling kecil kan, karena dia lebih ringan gitu. Itu yang paling atas itu harus berusaha lagi untuk gimana dia bisa mencapai puncaknya itu, mencapai puncak untuk bisa mendapatkan hadiah gitu. Nah, sering yang terjadi adalah, misalkan nih mereka udah naik nih, misalkan anggaplah satu grup 7 orang. Begitu udah 5 orang, yang di bawah ini, yang paling bawah itu nggak kuat. Jadi rontok semua. Wah, itu kita ketawa semua. Tapi sebenarnya begitu itu rontok semua, jadi mereka jatuh semua, itu justru kesempatan mulai dari yang paling atas sampai yang nomor 2 dari bawah, itu kesempatan apa? Membuang olinya itu. Jadi nggak terlalu licin. Setelah itu nanti dicoba kedua kalinya dengan mungkin orang yang sama, kalau dia masih kuat gitu, diinjak pundaknya, kemudian naik lagi. Nah itu ramai teman-teman. Itu ajang hiburan untuk orang-orang Indonesia yang dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelajaran yang bisa diambil dari tentang orang naik pohon pinang ini adalah satu, untuk mencapai puncak kita harus kerjasama. Kita nggak bisa jalan sendirian. Yang kedua, harus ada kerjasama yang sinkron. Jadi setiap orang itu mempunyai manfaatnya masing-masing dalam satu grup itu. Dimana kita lihat bahwa orang yang badannya paling besar, paling kokoh, paling kuat kuda-kudanya itu di bawah. Sedangkan yang paling ringan itu di atas. Jadi kita harus mengetahui apa kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Untuk sederhananya begini, kita tidak mungkin mempunyai lagu yang bagus kalau nadanya itu do semua. Itu hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari filosofi orang Panjat Pinang. Bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan kekurangan, dan kelebihan kekurangan itu digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu puncak
mendapatkan hadiah gitu. Oke teman-teman, itu saja. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!